Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Qatadata qala kana Rasulullah yusalli wa huwa hamilun Umamatah binta Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah menceritakan adalah Rasulullah pernah salat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah, putri dari Zainab. Sementara Zainab ini adalah putri Rasulullah, kakaknya Fatimah, karena dia lebih tua daripada Fatimah. Sementara Rasulullah menggendong cucunya ini di pundaknya sambil sholat. Sementara hal ini dia lakukan hanya satu kali. Tidak istimror, dia bawa anaknya, bawa cucunya ke masjid. Fa idza sajada, apabila dia ingin sujud, wada'aha, dia letakkan. Wa idza qama, apabila dia berdiri, dia gendong lagi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya membawa anak ke dalam masjid. Boleh juga menggendongnya, baik itu Anda jadi imam atau jadi makmum. Baik itu sholat sunnah ataukah sholat wajib. Karena ini ada contoh dari Rasulullah SAW menunjukkan hal itu boleh. Hanya saja para ulama berselisih tentang apakah harokatul katsir, gerakan yang banyak, itu membatalkan sholat ataukah tidak. Karena di sini Rasulullah mengangkat, meletakkan, menggendong lagi. Ini kan banyak gerakan yang dilakukan di rakaat pertama, di rakaat kedua. Karena kasus ini Rasulullah melakukannya ketika beliau sholat duhur. Berarti 4 rakaat. Sehingga banyak gerakan yang dia lakukan. Apakah ini membatalkan sholat? Maka jawabannya tidak. Karena perbuatan Rasulullah menunjukkan bahwa gerakan di dalam sholat yang itu lil maslahati sholat, untuk maslahat sholat, ini tidak membatalkan sholat. Beda halnya kalau dia bergerak nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan. Dia sambil sholat dia garuk-garuk kepala, padahal kepalanya nggak gatal. Dia garuk-garuk pantat, ya padahal pantatnya biasa aja. Terus dia lakukan hal ini, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Karena harokatul katsir li ghairi maslahatis sholat. Gerakan yang banyak yang itu bukan maslahat untuk sholat. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah uqtulu al-aswadaini fi sholat, al-hayyata wal aqrabah. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, uqtulu, bunuhlah 2 hewan hitam di dalam salat. Apa 2 hewan hitam itu? Al-hayya, ular, dan kelajengking. Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh 2 binatang ini, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena ada 5 binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Di antaranya dua binatang ini, kemudian tikus itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Nah, membunuh tikus, membunuh ular atau kelajengking yang akan membahayakan kita yang sedang sholat, ini dianjurkan.
Tapi tentu ini akan membutuhkan gerakan yang banyak ya. Belum lagi kalau sekiranya dia menyerang kita atau menghampiri kita, pasti melakukan gerakan yang banyak. Nah, kalau bisa hanya sekedar diusir saja, diusir pakai kaki gitu, maka silahkan. Karena ini lebih sedikit gerakannya daripada mengambil sesuatu lagi, mengambil sendal mungkin, kemudian memukulnya. Ini banyak gerakan. Tapi kalau sekiranya itu dibutuhkan, maka tidak mengapa melakukannya. Babu sutratil musolli, bab sutroh bagi orang yang sholat. Hukum sutroh ini Pak mustahab, disunnahkan bagi orang yang sholat. Tentu orang yang sholat di sini adalah yang menjadi imam dan sholat sendirian. Hanya saja nanti para ulama berselisih apakah ini hukumnya wajib ataukah sunnah. Jumhur ulama mengatakan bahwa sutra ini hukumnya sunnah. Adapun sebagian kecil ulama menganggap wajib karena nanti datang riwayat-riwayat yang itu memerintahkan si musolli, orang yang sholat. Agar Agar orang yang mau lewat di depannya itu bisa dia halangin. Lantas jarak sutra antara dia di dalam salat berapa jaraknya? Maka lihat Pak, antara tempat berdirinya dan tempat sujudnya kita sekitar 3 ziro ya, atau 1 meter atau 1 meter lebih. Tergantung tinggi dan pendeknya orang yang sholat tersebut. Karena ini mempengaruhi Pak. Kalau orangnya itu makin tinggi, maka makin jauh pula tempat sujudnya. Paham? Taruhlah ini. Dari situ tempat berdiri, kemudian di sini tempat sujudnya. Paham Pak? Nah, ketika dia nggak pakai sutra, kita kasih gambaran ini. Ini orang yang sholat. Tampak? Ini sutranya. Taruhlah ini garisnya ya, sutra ini. Kemudian ada orang lewat di depan garis ini, maka orang ini tidak berdosa. Paham? Yang berdosa adalah lewat di antara tempat berdirinya dan sutra tersebut. Paham? Bukan yang dimaksud di depannya depan terus sampai ke depan, enggak. Antara tempat dia berdiri hingga hingga tempat dia sujud. Nah, kalau dia pakaikan sutra, maka ini adalah pembatas antara dia dengan dengan tempat sujudnya. Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang lewat bahwa antara ini kamu tidak boleh lewat. Silahkan di depan sutra tersebut kamu lewat. Di sana ada orang sholat Pak, taruhlah di sana ada orang sholat. Berapa shop yang dia lewati? 3 kan? Ketika orang itu lewat di bagian sini atau di bagian dari sana lewat ke sini atau dari sini ke sana, maka tidak mengapa. Yang dilarang itu di depan. Makna di depan itu adalah antara tempat berdirinya dengan tempat sujudnya. Wa Nabi Juhaim bin Haris qala Rasulullah law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yadayhi. Rasulullah bersabda, seandainya orang yang mau lewat itu lewat di depan orang yang sholat, tahu dosa apa yang akan dia dapati, niscaya dia akan memilih untuk berdiam, untuk berdiri, menunggu selesai sholatnya orang yang sholat tadi. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa haram hukumnya
melewati orang yang sedang sholat. Karena ada dosa yang akan dia dapati. Nah, sebagian ulama lagi menganggap bahwa ini dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena dikasih pilihan, lebih baik kamu berdiam, menunggu, meskipun waktu yang lama. Wan Aisyah qalat su'ila Rasulullah fi ghazwati Tabuk an sutrati al-musalli faqala mislul muakhkharatir rahli. Dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah ditanya pada saat perang Tabuk tentang ukuran sutrah bagi orang yang salat. Maka Rasulullah menjawab seperti muakhirati ar-rahli. Muakhir itu Pak adalah penghalang seseorang yang digonceng di belakang onta. Ada biasanya kayu-kayu di belakangnya itu yang menghalangi agar yang dibonceng di atas onta itu tidak jatuh ke belakang. Berapa ukurannya ini? Ada yang mengatakan 2/3 dhira'. 2/3 dari Dari siku. Ukuran siku tangan manusia. Kira-kira siku kita Pak berapa senti itu panjangnya? Taruhlah 40 ya. Atau taruhlah 30. Maka 2/3-nya 20 senti. Wa an Saburata ibni Ma'badi al-Juhani qala Rasulullah liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian menggunakan sutra dalam salat meskipun dengan dengan anak panah yang ditancapkan. Meskipun dengan dengan anak panah atau kayu atau ada sesuatu yang dia taruh di depannya untuk dia jadikan sutra. Nah, hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang menganggap wajib menggunakan sutra. Karena ini perintah liyastatir. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Ishaq ibnu Hani menganggap hal ini wajib. Demikian juga Abu Awana. An-Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga hal yang dapat memutus salat seseorang jika di depannya itu tidak ada sutra. Apa itu? Perempuan. Yang kedua keledai. Yang ketiga adalah al-kalbul aswad, anjing hitam. Hanya saja para ulama berselisih Pak tentang makna al-qat'u di sini, memutus di sini. Apa maknanya? Apakah memutus salat sehingga salat tersebut batal? Ataukah memutus maknanya adalah mengurangi kekhusyuan dalam salat? Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa qat'u di sini maknanya adalah membatalkan salat. Membatalkan salat. Adapun ulama yang lain masih menganggap enggak batal. Yang kurang adalah kekhusyuan. Bayangkan Pak kalau kita sedang salat gitu, enggak pakai sutra. Kemudian terus ada artis lewat di depan kita. Oh, bagaimana hilangnya konsentrasi kita, kekhusyuan kita. Ada perempuan lewat, ada anjing hitam lewat.
Nah, pendapat yang ketiga bahwa yang hanya membatalkan sholat yaitu apa? Anjing hitam saja. Kalau keledai dan perempuan, maka ini tidak membatalkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Abu Ishaq dan yang lainnya. Tapi perempuan di sini Pak diikat di hadis yang lain dengan apa? Al-mar'atul haid, yaitu wanita yang haid. Menunjukkan bahwa kalau anak perempuan kita yang belum balik lewat di depan kita, maka ini tidak membatalkan sholat. Lantas bagaimana sikap sahabat tentang hal ini? Pendapat atau pemahaman sahabat? Abdullah bin Umar pernah sholat menggunakan sutroh. Kemudian orang yang ada di sampingnya tidak menggunakan sutroh. Kemudian ada orang lewat di hadapannya dan dia tidak halangi. Maka kata Abdullah bin Umar, hendaknya engkau mengulang sholat. Kenapa? Karena ada orang lewat di depanmu tadi. Adapun saya tidak. Karena apa? Dia tidak lewat di depan saya. Nah ini apa? Pendapat Abdullah bin Umar dalam memahami makna dari sabda Rasulullah al-qat'u, memutus tadi Pak. Wa fihi, dalam lafaz yang lain, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Walahu an Nabi Hurairah nahudunal kalbi, tanpa menyebutkan anjing. Ini riwayat yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Wa Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutrah, lantas ada manusia ini, ada seorang yang ingin melewat di hadapan Anda, maka hendaklah ditahan. Ditahan dengan apa? Dengan tangan. Fa'in aba, jika dia enggan tetap memaksa melewat karena kejahilan dia, ketidakpahaman dia, maka falyuqatil. Qatil maknanya di sini Pak bukan diperangi, digebukin, dipukulin, enggak. Tapi maknanya adalah ditolak lagi dengan keras. Jangan langsung ditonjok atau dibilangin goblok kamu. Enggak. Tapi apa? Ditolak dengan keras. Tapi kalau dia tetap ngeyel maksa, maka ya sudah, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan pula mengambil reaksi tindakan yang berlebih sehingga memudaratkan Anda, yaitu apa? Membuat sholat Anda batal. Karena Anda sudah apa? Berusaha menahan. Kadang anak-anak Pak tiba-tiba langsung lari saja gitu, tanpa kita sempat untuk apa? Menghalanginya. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu Pak adalah sifat yang mengajak kepada keburukan dan menghalangi kebaikan. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya adalah qarin, setan yang buruk yang mengajak dia pada keburukan. Setiap kita Pak punya qarin, yang itu apa? Senantiasa menyertai kita. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun falyakhutta khatwan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Akhrajahu
Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahhahu Ibnu Hibban wa lam yusib man zama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah menjadikan di depannya itu ada sesuatu. Itu apa Pak? Sutra. Fa illam yajid, jika dia tidak mendapati sesuatu tersebut, maka hendaklah dia menancapkan kayu. Kalau tidak mendapati lagi kayu, maka buatlah garis. Seperti ini garis. Dia garis di depannya. Summa la yadurru man marra baina yadayhi. Kemudian tidak memudorotkan orang yang lewat di depan sutra tersebut, di depan apa? Garis tersebut. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Ibnu Hajar sendiri menganggap hadis ini hasan. Jadi hadis yang makbul itu Pak diterima itu hanya dua, sahih dan hasan. Adapun yang lainnya itu semuanya mardud, ditolak. Sebagian ulama yang lain lagi menganggap bahwa hadis ini dhaif karena ada 3 ilal alasan. Yang pertama, tafarrada Ismailu ibnu Umayyah, di mana ada seorang rawi Pak menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, sementara teman-temannya yang lain tidak meriwayatkannya. Yang kedua, Ismail ibnu Umayyah lagi dia diperselisihkan tentang apa? Tentang nama gurunya. Yang ketiga, Abu Amr bin Muhammad ini jahalah, tidak diketahui riwayat hidupnya. Berarti ada masalah di mana Pak? Dari sisi sanadnya. Karena kalau sekiranya hadis ini dianggap hasan, maka boleh bagi siapa Pak? Bagi orang yang sholat itu hanya menjadikan garis seperti ini di depan kita sebagai apa? Sebagai sutra. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah la yaqta'u sholata syai'un wadra' mastata'ta. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada yang memutus salat seseorang. Tapi hadis ini Pak dhaifun jiddan, dhaif, lemah sekali. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mujalid ibnu Sa'id, laisa bi syai', tidak dianggap riwayatannya. Sekaligus ini menyelisihi apa? Hadis yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat memutus salat seseorang. 6, selesai tentang sutra Pak. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bab berikutnya? Silakan. Iya. Ya, kalau Bapak tahu bahwa punggung Anda dijadikan sutra oleh orang yang sholat, terus Bapak mau beranjak gitu, maka cari mungkin kayu atau apa gitu, papan atau apalah gitu untuk menggantikan posisi Anda. Paham? Kalau juga enggak ada, ya udah biarin aja dia sendiri cari sendiri sutra. Mungkin dia maju ke depan atau minggir ke samping, kiri kanan gitu. Karena urusan dia bukan urusan saya. Paham? Kenapa dia enggak memang dari awal nyari sutra yang istiqor, tetap sutra tersebut? Paham, Pak? Salahnya dia. Bapak enggak ada ikut-ikutan dalam hal ini. Yang lain? Umahat. Terus?
Iya, dia tahan dulu. Karena sutra ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Tambah beda halnya kalau dia tadi ini jadi makmum. Iya. Maka si imam saja yang disyariatkan untuk memakai sutra. Bahtiar tadi bertanya? Enggak. Kalau bisa dengan dengan isyarat gitu ya lakukan. Kalau harus dengan suara hus hus hus, ya secukupnya saja. Mungkin kucing mau mendekati kita usir dengan suara. Tapi kucing enggak menyerang Pak ya, enggak mengganggu. Paham? Binatang apa yang Pak Bahtiar maksud? Iya. Mungkin. Iya. Bilang aja mungkin hus hus gitu. Tapi jangan Bapak bilang gus gus. Hus hus. Diusir dengan suaranya. Terus yang lain. Kita masuk dalam bab al-khusyuk fi shalah. Khusyuk ini Pak meliputi khusyuk jawari dan khusyuk al-qalbi. Khusyuk anggota tubuh dan khusyuk hati. Nah, jadi khusyuk ini adalah tumakninah, ketenangan pada anggota tubuh kita dan hati kita. Tapi jangan pula seperti khusyuknya orang munafik yang dia khusyuk anggota tubuh tapi tidak khusyuk hatinya. Paham? Tidak khusyuk pikirannya, kesana kemari dia mikirkan sesuatu. Lantas apa hukumnya khusyuk dalam sholat ini? Para ulama mengatakan hukumnya mustahab, disunnahkan saja. Tidak sampai pada tingkatan rukun. Sehingga orang yang meninggalkan khusyuk berarti dia mengerjakan sesuatu hal yang makruh. Nah, wa Nabi Hurairah qala naha Rasulullah ayyusalliya ar-rajulu muhtasiran. Rasulullah melarang seseorang yang sholat muhtasiran. Muhtasiran itu mengecak pinggang seperti ini Pak. Dia tidak tidak bersedekap, tapi seperti ini. Ini perbuatan ahlul kitab. Dan ini mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat. Dalam riwayat yang lain annadzalika fi'lul yahudi, bahwa hal itu adalah perbuatan Yahudi. Kita dilarang menyerupai ahlul kitab atau non muslim dalam hal ibadah mereka, dalam hal kekhusyuan yang berkaitan dengan ibadah. Kekhususan dalam ibadah mereka. An Anas anna Rasulullah qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila dihidangkan asya. Asya ini adalah makan malam, Pak. Kalau makan pagi namanya futur. Kalau makan siang namanya goda. Kalau makan malam namanya Al-asya. Kalau orang Arab makan futurnya itu roti, makan godanya nasi, makan malamnya lagi roti. Akala ana menjelaskan bahwa di Indonesia kullu wajabat, seluruh makanannya itu rus, nasi. Anta majnun katanya, kamu gila kok nasi semua. Karbohidratnya banyak sekali. Kita pagi kalau bukan nasi kuning, nasi pecel,
Nah, kalau roti saja bukan dianggap makan, tapi apa? Ngemil, makan ringan. Karena memang makanan pokok kita itu yang menjadikan kita kuat. Kalau hanya sekedar wadeh atau kue jajanan pagi-pagi jam 9 sudah keroncongan. Tapi kalau nasi ya bertahan sampai jam 12. Nah, apabila asya makan malam sudah dihidangkan, fabda'u bihi, dahulukanlah makan malam tersebut sebelum kamu sholat maghrib. Ini dengan syarat apa Pak? Dengan syarat Anda berhajat dengan makanan tersebut. Bersamaan dengan apa? Dengan iqamah atau waktu sholat maghrib tiba. Maka dahulukanlah makan. Kenapa Pak? Karena nanti kalau Bapak tinggalkan makanan tersebut, ini terbawa ke dalam sholat Anda. Anda terpikir, wah istri lagi buat coto Makassar ini. Paham? Nggak konsentrasi jadinya apa? Terbayang makanan yang sedang dihidangkan. Ini syarat yang pertama, Anda apa? Berhajat. Yang kedua, makanannya sudah dihidangkan. Kalau baru dipotong-potong dagingnya baru ini, dahulukan apa Pak? Dahulukan sholat. Karena masih lama waktunya. Kalau sekiranya Anda tidak berhajat dengan makanan yang dihidangkan, maka Anda harus mendahulukan sholat. Karena ilah mendahulukan makanan itu tidak ada. Yaitu Anda apa? Kepengen. Qabla an tusallul maghrib, sebelum engkau salat maghrib. Hal yang sama adalah ini Pak, ketika istri mengajak kita berhubungan, padahal sudah iqamah di masjid ini, atau kita ngajakin istri berhubungan, maka dahulukan dulu, penuhi dulu apa? Hajat Anda. Meskipun apa? Anda ketinggalan sholat berjamaah, bisa sholat berjamaah bersama istri nanti di rumah. Nah Bapak, karena kalau ini ditinggalkan akan apa? Mengurangi kekhusyuan sholat kita. Apalagi kira-kira Pak hal yang lain yang itu bisa Pak mengganggu konsentrasi salat kita. Selain makan tadi dan jima. Apa kira-kira yang lain? Konser musik. Wah, lagi asik-asiknya ini main game, terganggu sayang. Enggak. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Dari Abi Dzar berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia mengusap batu atau kerikil, batu-batu kecil. Karena rahmat sedang mengarah ke tempat sujudnya. Kemungkinan Pak, orang yang sedang sholat itu bermain-main kerikil di saat apa? Di saat dia sujud. Karena masjid Rasulullah apa? Tanah, lantainya itu apa? Tanah. Kalau di zaman kita ya seperti ini, karpet ya, keramik. Nggak ada kemungkinan kita apa sambil main-main apa? Kerikil. Atau sambil ini pengganti dari kerikil mungkin tasbih, biji tasbih. Itu biasanya di saat duduk kan? Bukan di saat sujud. Kenapa Pak? Hal ini dilarang karena ini apa? Mengurangi kekhusyuan salat. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah anil tifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yahtalihu syaitanu min salatil abdi. Kata Aisyah radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang iltifat. Iltifat itu Pak menoleh di dalam salat. Maka kata Rasulullah, dia adalah ikhtilas, sambaran syaitan
yang mengganggu seseorang yang sedang sholat. Apa hukumnya iltifat ini, Pak? Hukumnya kalau sekiranya hanya menoleh tidak sampai berpaling dari kiblat, maka ini apa? Tidak mengapa. Karena dulu pernah kejadian di hari subuh Senin gitu ya, di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, di hari meninggalnya Rasulullah, di mana di waktu subuh Rasulullah SAW menyingkap tirai jendela Aisyah. Lantas kelihatan wajah putih Rasulullah, kemudian dilihat oleh para sahabat. Bayangkan Pak, jendelanya itu di sisi kiri Masjid Nabawi. Sementara Abu Bakar dan sahabat yang lain sedang menjalankan sholat subuh. Mereka menoleh ke sana melihat. Sampai Abu Bakar mundur agar mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami mereka. Tapi Rasulullah memberikan isyarat agar tetap di tempat, lanjutkan sholat. Sambil tersenyum. Menunjukkan bahwa iltifat di dalam sholat jangan sampai wajah Anda berpaling dari kiblat. Kalau noleh-noleh dikit aja nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau noleh sana kemari ini Ini nggak benar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sungguh dia telah bermunajat kepada Rabb-nya. Munajat itu maknanya Pak adalah mengajak Allah berbisik-bisik. Itu namanya apa? Munajat. Maka janganlah kalian yabzuqonna, meludah atau mengeluarkan dahak, kemudian dikeluarkan ke hadapan kalian, di depan kalian. Tidak pula ke sisi kanan, akan tetapi buanglah ke sisi kiri atau di bawah kaki kalian. Ini kalau apa Pak? Kalau tadi lantainya itu tanah. Tapi kalau kayak gini kasihan marbut, bersihkan. Kalau meludah, buang dahak di dalam masjid. Menunjukkan bahwa boleh membuang dahak atau liur di dalam masjid, tapi dengan syarat Pak? Dibersihkan. Kalau lantainya tanah, maka dibersihkannya dengan ditanam gitu saja atau digosok-gosok, dia hilang. Maka orang yang melakukan hal ini itu mengurangi kekhusyuan dalam salatnya. Atau pakai ujung bajunya, dia meludah di situ, atau ujung sorbannya. Demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup tentang khusyuk dalam salat ini? Kurang mantap, terus diulang, maka pengulangannya ini membatalkan berarti yang pertama ya. Sementara di dalam agama kita Pak, hukum asalnya fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka di sini pentingnya seseorang itu memiliki ilmu apa yang membatalkan sholatnya, apa yang tidak. Karena terkadang was-was setan datang. Sebenarnya sholat kita sudah sah, benar-benar saja. Cuma kadang bisikan, kamu tuh kurang mantap. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Ini menimbulkan was-was. Sehingga perlu
yang membuat kita kurang mantap tadi. Apakah memang benar itu membatalkan atau tidak? Karena hukum asal salat yang sudah dikerjakan ya sudah gugur kewajiban. Tidak perlu diulang. Gitu. Jadi kurang mantap itu kadang bisikan syaitan. Ayat lain, Pak. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.